Assalamualaikum, ananda soleh soleha, sabahul khair semuanya. Ya, kita kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Ya, gimana kabarnya ananda soleh soleha semua? Ustazah harap semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan disiapkan buku-bukunya. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4, pembelajaran kedua. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ditampilkan yaitu pohon mangga, kemudian ada buahnya. Nah, di dalam buah itu ada bijinya. Pasti kalian semua sudah mengetahuinya ya. Nah, biji mangga tadi bisa berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, perputaran tahapan perkembangan inilah yang disebut sebagai siklus atau daur hidup tumbuhan. Kalian bisa lihat dua gambar tersebut. Gambar yang pertama itu adalah biji yang sedang tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian gambar yang di sebelahnya itu merupakan tanaman pohon mangga yang sudah mulai membesar. Nah, sekarang coba perhatikan gambar dari biji berikut ini. Nah, dalam biji ini terdapat 3 komponen, yaitu embrio. Apa itu embrio? Embrio adalah calon tumbuhan baru. Kemudian ada juga kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ada juga selimut biji yang akan melindungi biji tersebut. Nah, ini adalah bagian-bagian di dalam suatu biji. Nah, sekarang perhatikan gambar daur hidup tanaman ini. Ya, hampir semua tanaman yang dari biji akan mengalami daur hidup ini ya. Yang pertama, pasti dia akan berawal dari biji. Kemudian biji tersebut tumbuh menjadi kecambah. Nah, kecambah kemudian akan tumbuh membesar menjadi tanaman yang lebih besar lagi. Kemudian setelah menjadi tanaman dewasa, tumbuhan tersebut akan berbunga. Setelah berbunga, ia akan menghasilkan buah dan di dalam buahnya akan ada bijinya. Nah, itulah daur hidup dari tanaman yang berasal dari biji. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya seperti pohon pisang ini ya. Jika kalian lihat, pohon pisang itu anaknya selalu tumbuh di dekat pohon dari induknya. Nah, itulah yang dinamakan berkembang biak dengan tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Jadi tunas pisang itu selalu berada di dekat pohon induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya seperti tanaman cocor bebek. Nah, tumbuhan cocor bebek ini berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, coba kalian lihat
itu di daunnya cocor bebek itu tumbuh tunas kecil-kecil ya, seperti yang digambar. Tanaman lain yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon bambu. Nah, anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Salah satu permainan yang menggunakan bambu yaitu permainan lompat bambu. Nah, kalian bisa lihat permainannya itu di halaman 158 di buku kalian. Itu ada cara-cara bermain untuk permainan lompat bambu. Nah, bermain lompat bambu ini memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemainnya. Nah, kerjasama ini sangat penting ya dalam sebuah pekerjaan maupun permainan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, apa sih kerjasama itu? Silahkan kalian mengerjakan soal berikut ini. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa kita perlu bekerja sama? Yang kedua, sebutkan keuntungan jika kita bekerja sama. Yang ketiga, apakah kita boleh bekerja sama dalam keburukan? Mengapa? Nah, silakan kalian jawab dan jawabannya kalian tulis di buku tulis kalian ya. Kemudian nanti difotokan dan dikirimkan ke Ustazah lewat Google Classroom. Ya, begitu ya. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Jadi, Ustazah harap apa yang Ustazah sampaikan kalian dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kalian. Ya, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ustazah ucapkan jazakumullahu khair. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.